Di saat brand lain masih matok harga 15 juta ke atas buat laptop-laptop Intel Core Ultra 7 prosesornya, Acer berani ngasih harga 11 jutaan buat laptop Aspire Go 14 Ti yang udah pakai Intel Core Ultra 7 prosesor yang lengkap dengan Intel Arc Graphics yang mana performanya ini diklaim setara dengan RTX 2050 GPU mobile. Layarnya juga udah 100% HDR dan RAM-nya bisa kita upgrade. Apakah dengan semua kelebihan dan keunggulan tersebut si Acer Aspire Go 14 Ti ini jadi auto recommended? Atau jangan-jangan ada kekurangan atau sesuatu ya yang bikin kita jadi berpikir dua kali sebelum meminang laptop ini? Ya udah, langsung aja kita review. Kita mulai dari spesifikasinya. Acer Aspire Go 14 Ti ini dibekali dengan Intel Core Ultra 7 prosesor 155H yang mana ini merupakan prosesor generasi terbaru dari Intel yang membawa NPU atau Neural Processing Unit. Fungsinya untuk mengakselerasi atau mengerjakan tugas-tugas AI yang berbasis AI itu dengan lebih kencang. Nah, prosesor ini memiliki arsitektur hybrid dengan total 16 core dan 22 thread. Untuk grafisnya, laptop ini mengandalkan iGPU Intel Arc Graphics dengan 8 Xe core dan juga kecepatan hingga 2,25 GHz. Nanti kita bakal buktikan langsung apakah klaim itu benar lewat pengujian sintetis maupun gaming. Untuk media penyimpanan, Aspire Go 14 Ti menggunakan SSD PCIe Gen 3 berkapasitas 512 GB. Kecepatan baca dan tulisnya tergolong standar aja untuk kelas harganya. Nggak yang kenceng-kenceng banget tapi belum bisa dikatakan lemot juga. Soal RAM, laptop ini sudah dibekali dengan RAM 16 GB dengan kecepatan yang cukup kenceng di 4800 MHz. RAM-nya memang masih single channel, tapi tenang aja guys, karena ada satu slot tambahan sehingga kita bisa upgrade RAM-nya menjadi dual channel dengan konfigurasi maksimal di 32 GB menurut klaimnya dari Acer. Laptop ini sudah mendukung Wi-Fi 6 dengan modul Intel AX dan Bluetooth 5.2. Kalau kita ngomongin soal material bodinya, Aspire Go 14 Ti ini bisa ngasih kesan yang menurut saya pribadi tergolong premium. Bagian cover belakang dan sisi bawahnya sudah menggunakan material aluminium. Finishingnya juga halus dan terasa dingin. Sementara untuk bagian area keyboardnya, Acer masih menggunakan bahan polikarbonat. Pilihan warnanya sendiri hanya tersedia dalam varian silver, yang mana menurut saya pribadi ini menghasilkan tampilan yang sederhana, tapi tetap terlihat profesional dan juga berkelas. Ini tentu cocok banget ya buat target penggunanya yang harusnya mayoritas pekerja, karyawan, ataupun mahasiswa. Bobot laptop ini juga bisa dibilang bersahabat untuk mobilitas. Dengan berat sekitar 1,4 kg dan juga ketebalan di kisaran 1,5 sampai 1,7 cm, Aspire Go 14 Ti termasuk ringan dan cukup ramping untuk ukuran laptop 14 inch. Menariknya lagi, engsel layarnya ini udah bisa kita buka dengan satu tangan. Selain terasa mahal, desain engselnya ini juga udah dibuat sedikit mengangkat bagian keyboard ketika layarnya kita buka. Yang mana posisi ini bikin mengetik jadi lebih ergonomis dan juga lebih nyaman. Buat kamu yang belum pernah mengetik dengan posisi ergonomis kayak gini ya, kalian wajib coba karena dari pengalamanku sih ini jauh lebih enak. Ngetik kayak berasa lebih ergonomis aja gitu. Beralih ke bagian layarnya. Acer Aspire Go 14 Ti dibekali panel 14 inch dengan resolusi WUXGA atau Full HD+. Resolusi ini juga berarti bahwa laptop ini sudah menggunakan rasio layar 16:10. Rasio ini tentunya udah enak ya buat kerja karena dia bisa ngasih ruang yang lebih lega, terutama kalau kalian baca-baca dokumen yang panjang gitu, yang scrollingnya dari atas ke bawah. Buat baca dokumen, browsing, atau ngerjain tugas jadi terasa lebih lega. Untuk refresh rate sendiri sih standar aja, masih berada di 60 Hz dengan tingkat kecerahan kisaran di 300 nit. Ya masih tergolong oke buat dipakai di dalam ruangan ataupun dekat jendela. Kalau di luar ruangan sih ya agak gelap ya Pak. Nah bagian yang paling menarik itu ada pada akurasi warna layarnya. Yes, layar laptop ini udah memiliki cakupan warna 100% sRGB, yang mana tentunya udah layak buat pekerjaan kreatif seperti color grading, desain grafis, ataupun fashion design. Salah satu hal yang sebenarnya saya cukup sayangkan ya dari si laptop Acer ini adalah minimnya fitur keamanan ekstra. Contohnya kayak login menggunakan fingerprint ataupun face unlock.
Mengingat target penggunanya ini adalah kalangan profesional dan pelajar produktif yang pastinya akan sering berurusan dengan data penting, tentu dengan adanya fitur keamanan tambahan seperti fingerprint itu pastinya akan sangat membantu. Dari aku sendiri sih berharap semoga kedepannya ada improvement lah ya di bagian keamanan ini. Kalau kita ngomongin layout keyboardnya, Acer Aspire Go 14 AI menggunakan tata letak yang standarnya laptop 14 inch. Yang mana dia tidak memiliki tombol numpad di sisi kanannya. Terus tombol panahnya juga berukuran setengah dari tombol utama, artinya ya dia belum full size punya. Untungnya udah ada backlit keyboard warna putih dengan 3 tingkat kecerahan warna. Jadi ngetik sambil gelap-gelapan masih bisa lah di laptop ini. Untuk feel mengetiknya sendiri usually ini tergolong nyaman dan terkesan cukup premium. Tiap tombol memiliki travel distance yang agak dalam, yang mana ini sedikit lebih dalam dibandingkan dengan rata-rata laptop produktivitas lain di kelasnya. Buat pengguna yang terbiasa mengetik cepat di atas 60 kata per menit, mungkin akan butuh sedikit waktu ya buat beradaptasi karena jarak tekannya ini akan terasa agak empuk. Namun buat aku pribadi yang ngetiknya sih nggak yang kencang-kencang banget, masih di 40-60 kata per detik. Ini adalah sebuah travel distance yang tergolong nyaman karena ngasih kesan empuk ketika kita tekan-tekan kayak gini. Selain itu, suara ketikannya juga senyap, tidak menimbulkan bunyi berisik, jadi akan aman kalau kalian gunakan di perpustakaan atau di tempat-tempat yang harusnya tidak boleh mengganggu orang-orang sekitar. Untuk bagian touchpad, ukurannya tergolong pas, namun permukaannya ini memiliki tekstur yang sedikit keset ya. Jadi geseran-geserannya nggak selicin yang saya harapkan. Secara responsivitasnya sih sebenarnya tergolong cukup baik ya, cuman lagi-lagi karena agak keset ini jadi dia belum bisa ngasih kesan yang se-oke keyboardnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian tes performa dan kita mulai dari tes performa sintetis. Pada pengujian multicore di Cinebench R23, Acer Aspire Go 14 AI mencatat skor tertinggi di 13.407 poin. Skor yang tergolong tinggi ya, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi jika kita bandingkan dengan laptop-laptop di kelas harganya. Performanya juga konsisten, terbukti dari 10 kali looping, skor yang didapatkan masih berkisar di 12 ribuan poin. Menariknya, ketika kita coba tes lagi menggunakan Cinebench R23 dengan kondisi on baterai alias nggak dicolok, performanya atau skornya ini masih tergolong mirip-mirip, nggak drop yang begitu signifikan. Nggak ada penurunan skor yang begitu berarti, bahkan kayak hampir mirip cuy. Masih di kisaran 12-13 ribu poin. Jadi kalau mau dipakai ngecas ataupun tanpa dicas, performanya ini masih identik cuy. Which is ini tentu nice sekali. Next, kita bakal gunakan laptop ini buat kerja beneran, yaitu buat ngedit video di Premiere Pro dan juga ngerender di Blender. Pertama, kita pakai project video raw gadget berdurasi 5 menit yang mana ini udah lengkap dengan efek khas kayak cut to cut, transition, overlay text, sampai color correction yang tergolong ringan aja. Nah, pakai software only, laptop ini bisa menyelesaikan render dalam waktu 4 menit 57 detik. Pas kita pakai OpenCL, hasilnya ini beda tipis ya, di kisaran 4 menit 55 detik. Beda cerita pas render di resolusi 4K. Menggunakan software only ini perlu waktu yang cukup lama, 16 menit 21 detik. Sedangkan pakai OpenCL, rendernya bisa selesai hanya dalam waktu 7 menit 52 detik. Nah, beralih ke pengujian Blender, render BMW Project di Blender ini pakai CPU mode ataupun GPU mode, hasilnya mirip-mirip aja ya. Sama-sama selesai di kisaran 3 menit 24 detik. Yang mana GPU-nya ini terlihat lebih optimal kalau kita pakai buat render video Premiere Pro daripada kita full rendering di software 3D. Nah, ini dia bagian yang kalian tunggu-tunggu, yaitu pengujian gamingnya. Karena dia mengklaim kalau Intel Arc Graphics ini sudah punya performa grafis yang oke banget, yang udah bisa menyamai diskit grafik kayak RTX 2050. Jadi kita langsung aja geber dengan game-game yang cukup berat. Lanjut ke game Valorant. Di resolusi 1200p preset low, laptop ini dapetin rata-rata 168 fps. FPS yang tentunya udah enak buat mainin game-game kompetitif, yang mana juga udah oke banget buat dipakai push rank ya. Game berikutnya ada Genshin Impact. Nah, menggunakan resolusi 1200p di preset lowest, laptop ini bisa mendapatkan rata-rata 59,7 fps. Pas kita naikin ke preset medium, FPS yang didapatkan juga masih tergolong playable, kisaran di 33,8 fps.
Lanjut ke game Shadow of Tomb Raider. Di resolusi 1080p dengan preset lowest, rata-rata FPS-nya ini ngepas banget ya di 30 fps. Ya, tentu bukan FPS yang tinggi, tapi masih bisa dikatakan playable. Untuk game lainnya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Saat kita gunakan laptop ini buat bermain game, untuk suhu permukaannya sendiri sih tergolong cukup hangat ya. Terutama di area X-House dekat layar yang bisa mencapai 47 derajat Celcius. Temperatur di area keyboard, khususnya di sekitaran tombol WASD, juga agak hangat ya, sekitaran di 43 derajat Celcius. Sementara di bagian palm rest ini tergolong masih adem, sekitar 35 derajat Celcius. Untuk laptop tipis dengan performa sekencang ini, suhu tersebut bisa dibilang masih tergolong aman. Dan tentunya udah jauh dari kata overheat. Hal tersebut terlihat dari hasil stress test menggunakan 3D Mark Time Spy, yang mana si Acer Aspire Go 14 AI ini bisa lolos stress test dengan skor 98,3%. Masuk ke bagian baterai, Acer Aspire Go 14 AI ditenagai dengan baterai 50 Wh. Untuk kapasitas baterainya sendiri, ini tergolong pas aja buat kebutuhan kerja. Untuk nonton video YouTube beresolusi 1080p dan brightness-nya kita set di 50%, Wi-Fi-nya kita hidupin dan baterainya kita pakai mode balance, Aspire Go 14 AI bisa bertahan hingga 8 jam 41 menit. Nah, pas kita cas nih pakai charger 65 watt, di 30 menit pertama, baterainya ini bisa terisi dari 0 sampai 40%. 1 jam bisa terisi 79% dan sampai full ke 100% itu butuh waktu sekitar 2 jam 11 menit. Nah, kalau kameranya sendiri, Acer Aspire Go 14 AI ini sudah dibekali dengan kamera yang standar aja dengan resolusi 720p. Resolusi yang tergolong standar untuk laptop kelas produktivitas. Kualitas gambarnya sih oke aja ya, cuman akan lebih bagus lagi kalau resolusinya ya Full HD. Mungkin next time Acer bisa improve lagi lah di bagian kameranya ini. Adanya fitur Acer Temporal Noise Reduction itu juga cukup membantu buat mengurangi noise pada gambar. Dual mikrofon dengan Acer AI Purified Voice juga udah tergolong oke. Oke, langsung aja kita cek sampel kamera dan mikrofonnya. Halo guys, lagi bersama Bli Gede di sini dan ini adalah hasil perekaman webcam dan juga mikrofon dari laptop Acer Aspire Go 14. Untuk sistem audionya, Acer Aspire Go 14 AI menggunakan konfigurasi 2 buah speaker stereo yang terletak di sisi bawah bodi laptop. Penempatan ini tergolong cukup umum ya, terutama buat kategori laptop tipis. Karena dengan dia mantulin speakernya ke bawah, jadinya bisa ngasih suara yang kesannya jadi lebih lantang aja gitu. Karena kan ada efek mantulnya gitu volumenya. Ya, gampangnya kayak gitu. Terus untuk kualitas suaranya bisa dibilang cukup oke lah untuk kelas laptop menengah. Karakter audionya sendiri sih lebih dominan ke vokal dan nada tengah, sehingga ya bakalan cocok buat aktivitas seperti nonton video ataupun mendengarkan podcast. Namun untuk musik dengan elemen bass yang agak deep ya, agak nendang ya, suaranya ini jujur terasa agak tipis. Ya kurang nendang aja gitu kalau kita ngomongin soal bassnya. Untuk urusan konektivitas fisik, Acer Aspire Go 14 AI tergolong lengkap di kelasnya. Di sisi kanan tersedia 2 buah port USB 3.2 Type-A dan display port tambahan. Sementara di sisi kiri, portnya ini jauh lebih ramai guys. 2 port USB-C full function yang udah mendukung data transfer, pengisian daya, dan display output. Ada HDMI 2.1 juga dan audio combo jack 3,5 mm. Terakhir ada micro SD card reader juga. Secara teknis, laptop ini bisa disambungkan ke 3 monitor eksternal sekaligus. Untuk harganya, Acer Aspire Go 14 AI dengan Intel Core Ultra 7 prosesor dibanderol di kisaran harga Rp11.999.000. Sedangkan untuk varian yang di Intel Core Ultra 5 prosesor itu berada di sekitaran Rp9.699.000. Harga ini udah termasuk Windows 11 Home original, ada Microsoft Office Home 2024 dan tambahan Office 365 Basic yang mana ini bisa dipakai selama 1 tahun di mobile apps maupun web base. Kita juga udah dapetin garansi 3 tahun untuk service dan 3 tahun untuk spare part. Selain itu, untuk jaringan service centernya Acer
juga udah tersebar di lebih dari 100 kota di 36 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, kalau kamu mau lebih hemat lagi, kamu bisa cek atau check out si laptop ini di keranjangnya YouTube Shopping. Bisa kalian cek aja di pojokan ya, pojok sini harusnya ya, pojok kanan bawah. Di sana biasanya ada promo-promo khusus yang hanya bisa didapatkan lewat pembelian keranjangnya YouTube Shopping. Jadi bisa kalian cek aja dengan cara klik aja keranjangnya, nanti kalian bisa cek harga promonya di aplikasi Shopee kalian. Meski Aspire Go 14 AI ini tergolong cukup solid dengan fitur yang bisa dikatakan cukup lengkap, namun ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan nih sebelum memutuskan buat meminang laptop ini. Pertama, resolusi kameranya masih HD, belum Full HD punya. Jadi untuk meeting online di ruangan minim cahaya, hasilnya bakalan belum setajam laptop-laptop dengan kamera Full HD. Kedua, belum tersedia fitur biometrik seperti fingerprint ataupun face unlock. Jadi buat keamanan masih menggunakan PIN ataupun password dari Windows. Ketiga, ukuran touchpadnya cukup kecil dan terasa agak kasar pas digunakan. Acer Aspire Go 14 AI tentu menjadi salah satu laptop yang menarik ya untuk kelas harga di 11 jutaan. Pertama, tentu aja Intel Core Ultra 7 prosesor dengan NPU yang sudah mendukung berbagai fungsi AI secara lokal. Fitur yang bisa dikatakan cukup jarang untuk kita temukan di laptop harga segini. Performanya kenceng, dia udah support AI dan masih kuat buat gaming casual maupun editing video Full HD di Premiere Pro. Kedua, layarnya udah beresolusi WUSGA dengan akurasi warna 100% sRGB. Tentu ini udah cocok buat pengguna yang bekerja di bidang desain ataupun konten kreatif. Ketiga, desainnya tergolong elegan dengan finishing aluminium dan engsel yang bisa dibuka satu tangan hingga 180 derajat. Lalu RAM-nya juga udah bisa kita upgrade. Ada dua USB-C full function dan baterainya sendiri bisa tahan hingga 10 jam. So ya, menurut Rahgadget, Acer Aspire Go 14 ini adalah salah satu laptop produktivitas yang layak kamu pertimbangkan di harga 11 jutaan. Untuk harga terupdate-nya bisa cek aja lagi ya di keranjangnya YouTube Shopping. Performa Intel Core Ultra 7 prosesor dengan Intel Arc grafis ini udah tergolong kenceng, apalagi kalau dipakai buat kerja, desain, sampai editing video udah bisa. Layarnya juga keren dengan 100% sRGB, bodi terasa premium, engsel bisa dibuka satu tangan, port lengkap, dan baterainya awet. Ya memang ada kurangnya kayak belum ada fingerprint dan kamera masih HD, tapi selebihnya laptop ini udah nyentuh semua poin penting buat pengguna produktif masa kini. Oke, itu aja review dari Rahgadget. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar produk ini ataupun pertanyaan umum seputar laptop terbaik buat kalian, bisa drop aja di kolom komentar. Di sana juga kalian bisa ngasih kritik atau masukan ya, biar channel kita bisa improve dengan lebih baik. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video review berikutnya. Kita bakal ada review produk lainnya juga nih. Jadi silakan pantengin channelnya Rahgadget. Bye.